Oke, jadi pada hari ini kita awali kuliah kita terkait perancangan sistem otomatik. Mungkin dari kalian tuh ada bertanya-tanya, apa tuh sih perancangan sistem otomatik? Ya, perancangan udah pasti ya, perancangan itu artinya desain. Nah, sistem otomatik itu sistem yang terotomatisasi. Jadi sebenarnya ketika sistem itu ingin dibuat otomatis, sebenarnya masuk ke dalam perancangan ini. Tapi kita mungkin tidak bisa mengcover begitu banyak sistem ya. Jadi sistem otomatik itu kadang-kadang ada yang bermain di AutoCAD-nya, jadi desain bahkan desain sistemnya. Tetapi ada bermain di logiknya. Jadi perancangan yang dimaksud ini perancangan logika kontrolnya. Logika kontrol artinya apa? Perancangan logika kontrol itu bagaimana sistem itu kita desain supaya dia berjalan secara otomatis gitu. Nah, ini di mana dipakai? Itu biasanya di industri atau di sistem sehari-hari yang membutuhkan otomatisasi. Bahkan misalnya bahkan pintu saja, itu saja yang tutup buka itu aja itu otomatis. Ketika dia mensensing ada orang, maka pintu terbuka. Ketika orang sudah lewat tertutup. Itu salah satu contoh sederhana dari sistem otomatis. Kemudian ada juga misalnya sistem vending machine. Jika kalian pergi ke airport ya, khususnya Bandara Soekarno-Hatta, itu ada kalau kalian beli misalnya beli minuman, masukin duit sekian ribu, harganya 10.000, kalian masukin 20.000, kalian pilih minumannya 10.000, nah itu keluar minuman yang kalian inginkan, dan nanti dia balikin duit dan seterusnya. Itu sistem otomatisasi. Nah, sebelum mengendalikan sistem seperti itu, selain desain mesinnya, tentu yang tidak kalah menjadi penting itu adalah desain logiknya. Jadi kalau memang harus dipertimbangkan kemungkinan-kemungkinan sehingga tidak ada namanya deadlock logik. Jadi logiknya deadlock itu gimana? Itu ketika misalnya yang satu minta ngeluarin minuman kaleng, yang satu minta ngeluarin uang kembalian. Tetapi ketika ngeluarin uang kembalian ini, uang kaleng nggak boleh keluar. Itu konflik tuh. Ketika sistemnya menerima perintah bersamaan gitu. Nah, itu konflik gitu ya. Nah, perancangan ini nanti akan dibantu dengan satu model. Nama modelnya itu adalah Petrinet. Sebenarnya beberapa model yang biasa orang merancang itu ada otomata ya. Nah, ini kita menggunakan Petrinet. Jadi ketika kalian sudah menguasai Petrinet, sebenarnya otomata itu tidak lebih gampang lah kalian menguasai. Nah, di kuliah ini juga kalian akan belajar bagaimana nanti menerjemahkan. Jadi gini, ketika kita modelkan satu sistem dengan Petrinet, itu menjadi gampang kita untuk mengerti, memodifikasi, merekonfigurasi sistem tersebut. Nah, jadi itu adalah model formal. Jadi ketika ada orang lain yang mengerti tentang Petrinet, diminta untuk mengevaluasi sistem kita, dia otomatis ngerti, gitu. Jadi dibandingkan misalnya ada satu insinyur memprogram PLC, gitu dengan ribuan rang ya, barisan program. Nah, ternyata diminta orang lain, ternyata orang ini sakit, diminta orang lain untuk mengevaluasinya. Dia akan sulit memahami ketika tidak ada model dalam program tersebut. Ya, jadi dia akan memahami listing program itu setengah mati. Jadi ketika dia ubah itu akan berpotensi acak-adut itu programnya, karena dia coba sini, kok nggak jalannya, diubah lain, cara coba-coba, nanti akan terjadi spaghetti programming namanya, menjadi lebih ruwet. Tetapi dengan model Petrinet atau otomata orang pakai itu, nah itu kalian akan bisa mengidentifikasi di mana sih letak posisi salah. Ketika kalian tahu posisi yang salah atau posisi yang ingin dirubah, modifikasi logiknya, nah kalian akan tahu pergi ke baris program nomor berapa gitu. Karena program tersebut dibangun berbasis model gitu. Jadi program PLC ini digunakan untuk sebagai otaknya PLC. PLC itu Programmable Logic Control, yang merupakan controller hardware yang banyak dipakai di industri. Nah, ada macam-macam lagi distributed automation system pengembangannya, ada juga macam-macam lah pokoknya. Nah, tetapi paling banyak orang menggunakan PLC. Walaupun kalian sebenarnya bisa terapkan ini juga ke
ke microcontroller, tidak masalah. Untuk kontrol apa gitu, bisa. Tapi logic ini yang harus kalian kuasai dan menjadi target pada mata kuliah perancangan sistem otomatik gitu ya. Oke. Nah, ini kalau yang belum kenal, saya rasa udah kenal ya, ini angkatan atasnya. Nah, ini nama saya, Seno, gitu ya. Kemudian saya di lab teknik kendali, dan mangkalnya di lab kendali digital dan komputasi. Nah, ini email saya, kemudian bidang penelitian saya, gitu ya. Oke, ini mungkin tidak perlu saya tampilkan. Nah, referensi yang saya gunakan itu adalah ini. Jadi ada buku saya sendiri, ini Seno Panjaitan, bisa kalian cari ini. Tetapi seperti yang sebelumnya, nanti mungkin bisa saya share juga ya, PDF-nya ya. Tetapi mohon tidak di-share ke luar karena ini berbayar, ya. Kemudian ada juga ini design and formal analysis Patrinet based on logic control algoritma. Ini bagaimana? Jadi Patrinet ini macam-macam. Ada color Patrinet, ada real time Patrinet, ya. Misalnya perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan. Ini tidak semua perusahaan menggunakan, tapi banyak perusahaan yang mengadopsi ini. Tapi untuk PLC sendiri kita itu ada namanya Signal Interpreter Patrinet yang dikembangkan oleh Georg Frey. Ini pembimbing saya waktu S3. Kemudian ini karya-karya ilmiah, ini penelitian saya bisa dilihat Google Scholar itu terkait hal ini. Kemudian bobot penilaian itu 30% ya, ujian akhir, ujian tengah semester, tugas itu 30% bobotnya. Keaktifan di kelas itu 10%, itu terkait dengan absen ya. Nah, absen ini ketika kalian ikut kuliah, ya ikutlah sampai selesai. Nanti kadang-kadang saya tanya lagi, ternyata udah hilang atau kemana gitu kan. Atau misalnya tidak aktifkan tinggal gitu. Nah, itu akan saya tanya, jika ternyata tidak aktif ya dibatalkan absennya gitu kan. Ya, itu fair saya rasa ya. Ya. Oke. Sampai ini ada pertanyaan dulu sebentar. Tidak ada, Pak. Ada ya. Untuk referensi ya, bukunya boleh di-share-kan apa? Yang kedua itu. Yang kedua itu karena bukan penulisnya bukan saya, tidak berani saya. Tapi itu nanti diajarin kok, ya, diajarin di kuliah ini. Jadi karena bukan saya penulisnya. Yang kedua yang Georg Frey ya maksudnya. Yang Georg Frey ya? Ya betul, Pak. Nah itu karena bukan saya, kan berbayar tuh. Kalau nomor 1 karena saya pengarangnya, bolehlah saya nanti secara internal kan kasih kan. Nah, nomor 1 itu karena bukan saya pengarangnya, jadi itu nanti takut penerbitnya. Tapi coba lihat nanti ya. Oke, jadi ini kita pemahaman awal dulu. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Tapi ini belum semua masuk ya. Belum semua masuk ini nanti jadi harus berulang ya. Oke lah, tapi tidak apa-apa, nanti saya ulangi juga, tidak apa-apa. Jadi, apa itu teknik kendali? Karena kita belajar sistem otomatik itu berarti tidak lepas kaitannya dengan teknik kendali. Ini teknik kendali itu teknik rekayasa. Jadi kata orang biasa ada istilah everything under control gitu. Ya. Nah, itu artinya apa? Ketika semuanya di bawah kendali itu aman gitu. Karena terkontrol gitu. Nah, jadi kendali itu adalah bagian penting dari proses gitu, yang terdapat yang memerlukan kendali ya. Jadi itu bagian penting. Makanya ada orang sebutnya control is vital part of everything. Jadi itu bagian yang sangat vital of everything. Tapi memang kadang-kadang orang lupa. Ternyata lebih banyak ke komunikasinya, ke jaringan internetnya. Jadi lupa bahwa sistem yang membutuhkan kontrol itu salah satu elemen pentingnya tidak selain infrastruktur komunikasinya, tetapi juga apa isi otak dari kontrol itu gitu. Nah, jadi baik dari analisis, perancangan, implementasi, sistem berorientasi target itu benar-benar dirancang sehingga sistem itu terkendali. Kecuali sistemnya tidak perlu dikendalikan ya. Contohnya misalnya hanya monitoring gitu ya. Nah, itu tidak perlu. Tetapi ketika sistemnya membutuhkan pengendalian di level mikro,
ya. Level mikro itu ada level mesinnya sebagainya ya. Nah, teknik kendali sangat perlu dipelajari. Nah, banyak teknik kendali yang standar, tapi banyak juga yang theoretical. Theoretical itu, nah, kemampuan kalian lah nanti menggabungkan antara teori dan praktis tersebut gitu ya. Oke. Nah, sistem kendali itu ada yang berorientasi target. Nah, berorientasi target itu tujuannya adalah regulasi. Misalnya targetnya adalah suhu kamar 25 derajat Celcius. Jadi bagaimana sistem itu meregulasi kamar tersebut dengan sensor mendeteksi suhunya, kemudian sensor memberi informasi pada controller. Controller itu memerintahkan aktuator untuk menciptakan suhu 25 derajat tersebut. Nah, itu disebut dengan kontrol berbasis regulasi. Nah, makanya kalau di Jerman itu biasa dibagi menjadi dua, ya, dua arah sebenarnya. Regelungstechnik, nah itu teknik kontrol yang berbasis regulasi. Nah, tetapi ada juga Automatisierungsteknik. Automatisierungsteknik itu teknik yang berbasis logika kontrol, skenario logik gitu. Skenario logik itu ditanamkan, nanti sistem itu dijamin harus mengikuti logik tersebut. Nah, jadi targetnya itu logik tersebut. Tetapi kalau yang Regelungstechnik atau sistem kendali berbasis regulasi, itu targetnya bagaimana sistem itu diregulasi sehingga target suhunya itu mencapai sesuai yang direferensikan atau sesuai dengan set point. Nah, kemudian servo membuat variabel sistem dapat mengikuti perubahan nilai-nilai. Contoh pergerakan robot, pemandu misil gitu ya, itu contoh-contohnya. Kemudian apa yang masuk dengan sistem kendali terotomatisasi? Jadi otomatisasi ini atau otomatik ini bisa dia sistem kendali berbasis regulasi tadi, berbasis target, tapi bisa juga yang berbasis logik gitu. Jadi ada dua, jangan sampai itu clear ya, bahwa dua-duanya itu bisa dia. Nah, sistem kendali itu menginterkoneksikan komponen-komponen sistem kendali yang bentuk sebuah konfigurasi sistem untuk mencapai atau menyediakan tanggapan sistem yang diinginkan. Ya, proses itu, ya itu kalau kita sebutkan proses itu adalah biasa disebut dengan plan, ya. Itu komponen dari grup komponen yang dikendalikan. Jadi kalau bahasa Indonesia itu biasa kendalian namanya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya itu plan. Jadi itu yang dikendalikan. Kalau kita kendalikan ruangan, ya ruangan itulah plannya. Kalau kita kendalikan mesin, mesin itulah plannya gitu ya. Nah, kemudian pengendali sendiri apa? Itu grup komponen yang mengenai proses controller. Dan pengendali itu dikatakan otomatis jika apa? Jika dilakukan bisa tanpa intervensi manusia. Jadi automatically dia mensensing ada ini, maka sistemnya sendiri merespon hasil sensor tersebut dan seterusnya, gitu ya. Nah, perkembangan sistem kendali itu dari 1769 itu mesin uap James Watt itu bagaimana itu menghasilkan energi ya untuk menggerakkan lokomotif. 68 itu kendali mesin itu Maxwell. Kemudian kalau kalian belajar di DSK atau dasar sistem kendali namanya Bode diagram, nah itu 1927 dulu digunakan untuk telepon. Jadi analisis berbasis frekuensi ya. Jadi frekuensi. Nah itu digunakan juga dalam sistem kendali untuk mengetahui kestabilan posisinya bagaimana gitu ya, untuk menganalisis sistem responnya dan sebagainya. Kemudian pada 1932 ada namanya analisis kestabilan yang disebut dengan Nyquist. Nah itu juga perjalanannya, ini perjalanan teori-teori kendali. 1940 itu digunakan untuk autopilot, radar, pengendali senjata ya, untuk kalau senjata laras jarak jauh ya, jarak jauh itu bisa bagaimana dikendalikan ya untuk mencapai target yang diinginkan. 1952 kendali numeris alat mesin, 1970 model-model variabel keadaan atau state variable. Nah ini sejak 1970 ini muncullah istilah kendali modern gitu ya, kendali modern ya, karena berbasis state space. Kemudian 1990 pengembangan kendali berumpan balik atau feedback control pada otomobil. Nah, pertanyaan mendasar, mengapa kita mempelajari kendali otomatis atau kendali membuat sistem menjadi berjalan secara otomatis? Karena kendali otomatis ini banyak terdapat pada sistem nyata. Ya, proses industri, kimia, kertas otomatis itu sudah high lah. Jadi udah high level dari sistem kendali yang kendali otomatis gitu. Nah, kita belajar basicnya. Tetapi
berikutnya itu tergantung kalian, apa jam terbang kalian mencoba dan sebagainya. Akhirnya kalian bisa menuangkan konsep ini ke dalam sistem yang nyata gitu. Karena di sistem nyata itu sebenarnya peralatan itu canggih-canggih. Ya, dulu tersentral PLC, nah sekarang berkembang menjadi terdistribusi. Jadi sistem otomatisasi terdistribusi untuk mengurangi beban sistem kendali tersentral. Kalau tersentral misalnya ada ribuan input output di handle sama satu, jadi potensi kesalahan itu akan berakibat semuanya gagal. Akhirnya beban ini di-share, terdistribusi. Jadi ada beberapa kontrol, masing-masing kontrol mengendalikan satu workstation. Nah, ketika workstation gagal, nah secara teknis itu yang lain masih bisa jalan. Nah, jadi ada skenario yang masih bisa jalan sehingga tidak mengganggu sistem secara keseluruhan. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sistem otomasi memberikan beberapa keuntungan. Produk lebih murah, handal, ya, karena kualitas tinggi, adaptasi lebih baik. Jadi bisa direkonfigurasi sistemnya, tren baru, nanti bisa diganti logiknya dan seterusnya. Nah, kendali otomatis sangat penting. Apa? Sistem aplikasi komunikasi, sistem militer aviasi, disk drive printer dan seterusnya. Ini banyak sekali. Nah, cuman memang akhirnya orang lupa. Jadi kontrol ini tersisihkan karena dia menjadi bagian penting itu di hardware-nya. Padahal bagian penting itu adalah bagian bagaimana mengendalikan sistem itu seperti itu gitu. Nah itu. Nah akhirnya apa? Banyak yang bergerak di hardware-nya, tetapi otaknya ini sebenarnya ini salah satu elemen juga yang paling penting di mana kita bisa bersaing dengan yang lain. Kalau yang lain, maksudnya gini, untuk hardware kita agak sulit bersaing dengan bangsa lain yang pabrikan, dia China misalnya, dia sudah bisa memproduksi dengan gampang, ada ide produksi. Nah itu akan sulit kita untuk benar-benar dalam waktu dekat untuk bersaing di sisi materialnya. Nah kita bersaing bisa di sisi kontennya atau substansinya misalnya. Nah, karena substansi ini letaknya di mana? Letaknya di otak kita. Nah, jadi ketika kita kembangkan metode ini, kita terapkan di situ. Nah, belum tentu orang bisa. Nah, itu yang kita kunci, itu yang menjadi harga dari sistem itu. Nah, di situ kita bisa bersaing ya. Nah, oke. Nah, area penelitian saya kurang lebih seperti ini ya. Jadi ada feedback control itu rekayasa otomatisasi, automatic control engineering, kendali logika ya. Metode-metodenya optimalisasi dan sistem cerdas, FAGI, JSTGE. Ini kaitannya. Nah, otomatisasi proses ini pengukuran komunikasi ya, ini terkait dengan teknik pengukuran sistem komunikasi otomatisasi kabel atau kabel, IoT, wireless dan sebagainya, dan human machine interface. Nah, kuliah ini level otomasinya, ini fungsinya. Nah, ini adalah semua terkait dengan rekayasa sistem-sistem otomatik ya. Nah, ini sebenarnya satu kesatuan dengan berbagai sub-unsur. Nah, ini dan kuliah ini kita belajar yang mana? Kita belajar yang ini ya, dipersempit karena waktu ya. Nah, kuliah fokus di PSO ini adalah kendali logika, logic control ya. Oke. Nah, ini saya tidak mau panjang ini karena yang lain juga belum, ini nanti akan saya ulang kembali nanti jika yang lain sudah masuk ya, karena ini kuliah pertama kita. Nah, ini kendali umpan balik itu seperti saya bilang tadi, itu regulasi. Suhu 25 derajat Celcius, sensor mendeteksi ternyata 30. Nah, dia di feedbackkan kembali ke sistemnya sehingga kontrol mengetahui bahwa terjadi 5 derajat error. Maka kontrol akan memberikan kompensasi atau semacam modifikasi atau apa gitu ya, sinyalnya, sehingga itu mendapatkan luaran yang diinginkan. Biasa ini loop tertutup gitu. Nah, kurang lebih modelnya seperti ini ya. Kalau kalian belajar DSK, ini masukkan referensi. Nah, referensi ini harus sama dengan keluaran. Kalau keluarnya suhu, referensi harus suhu. Kalau keluarannya mau dikendalikan tegangan, misalnya tegangan itu harus 220 volt. Nah, maka masukkan referensi harus 220 volt, gitu ya. Targetnya gitu ya. Nah, ini errornya. Ini ada sensor mendeteksi apakah dia 220 volt atau tegangan atau suhu. Jadi kalau suhu berarti ini derajat Celcius. Kalau suhunya Fahrenheit, sini juga harus Fahrenheit. Jadi harus sama antara referensi dan luaran. Nah, nanti dibandingkan ini antara referensi, misal 25 derajat Celcius,
ternyata ternyata skala ukur itu 30, jadi 25 kurang 30 itu ada minus 5 derajat, yang artinya apa? Maka sistem ini, algoritma atau controller ini, jadi controller itu dalam ini ya, harus minus, harus membuat ini penggerak ini meminuskan gitu, atau istilahnya menurunkan sekitar 5 derajat Celcius karena udah kelebihan 30 di sini, sedangkan referensinya 5. Nah, ini kadang-kadang ada interferensi lingkungan, ada noise, disturbance ya, gangguan itu juga diperhitungkan. Nah ini ke apa yang kita pelajari misalnya. Nah, kendali logika, logic control ya, itu apa? Itu proses dalam sebuah sistem dengan satu atau lebih sinyal masukan mempengaruhi sinyal keluaran berdasarkan spesifikasi dari sistem. Jadi spesifikasi logik itu apa? Nah, jadi kita punya skenario logiknya. Nah, kemudian ini dapat loop terbuka, tutup, sinyal masukan mempengaruhi sinyal keluaran adalah tidak kontinu, tidak mengendalikan diri sendiri. Jadi tidak namanya regulasi dia, tetapi intinya dia memastikan bahwa skenario yang dijalankan itu jalan dan tidak ada konflik logik gitu atau deadlock. Nah, itu yang bahaya. Nah, gambaran sistemnya mana ya? Kurang lebih seperti ini. Jadi pengendali algoritma program, aktuator, plan dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Jadi sensornya itu banyak ya, sinyal masukan juga banyak. Nah, penggeraknya juga kadang-kadang ada memberikan informasi penggerak ini sampai di mana. Ya. Kemudian sinyal penggerak ini dikendalikan, biasanya PLC dan seterusnya ya. Nah, ini mengeluarkan apakah logiknya sudah sesuai atau belum. Misalnya harusnya konveyor jalan, ini jalan dan sebagainya, apakah sudah sesuai atau belum, kurang lebih seperti itu ya. Nah, contoh aplikasi sistem otomatik ini, kalau kita lihat ini di factory automation atau sistem produksi ini ada material handling. Kalau kalian lihat di sini sebelah kiri ini ada kokan ya, dia bisa menggrip atau pick and place. Diambil ditaruh ya, diambil dari mana gitu konveyor, ditaruh di mana, nanti diproses untuk proses selanjutnya. Jadi pick and place, jadi pick itu jemput, place letakkan di mana gitu. Ada juga ini waktu saya pernah ikut eksibisi itu di Nuremberg, Jerman. Nah itu ngambil telur, ya, mindahkan telur. Jadi satu ini, tapi ini harus lembut, kalau enggak bisa pecah telurnya. Jadi ada gripper, 3 gripper ini, ambil telur pindahkan, ambil telur pindahkan. Ini waktu itu ada eksibisi, ya. Nah, ini Industrie Builder Verarbeitung for die Fabrika Automation. Nah ini untuk sistem-sistem otomatisasi waktu itu. Jadi hampir seluruh vendor otomatisasi hadir di sini waktu itu ya. Nah, kemudian pengelasan. Nah, ini mobil, ini otomatis ini menggunakan lengan robot. Jadi robot itu ada yang robot service, ada robot untuk kompetisi, tetapi jangan lupa ada robot juga untuk industri. Nah, ini tidak kalah penting gitu ya. Jadi lengan robot itu bisa dia digunakan untuk menggantikan manusia. Cuman tapi kalau detail memang hati-hati. Jadi banyak nanti pengangguran gitu ya. Kalau semuanya digantikan sama lengan robot, tetapi secara teknologi ini akan cepat dia. Dia posisi ngelasnya udah tahu, jadi dia lagi ngelas. Yang lain tinggal mantau apakah hasilnya sesuai atau tidak. Nah, ini contohnya mobil. Jadi dia punya semacam golf ya, degree of freedom dari lengan tersebut untuk sesuai dengan keperluannya gitu, untuk keperluannya. Ada juga FMS, Flexible Manufacturing System. Ini kelihatan di sini ya, bagaimana sistem itu fleksibel jika tidak berhenti di jalur ini dia pindah ke jalur lain. Jika deadlock di sini dia bisa pindah ke lain. Jadi fleksibel dia. Kemudian untuk proses automation ada juga industri ekstraksi logam dan pertambangan, ekstrak ya, logam ya, pertambangan gitu ya. Farmasi atau bioteknologi. Nah, ini suhunya harus dijaga, pemipaan banyak di sini biasanya. Jadi terkait suhu ya, proses kimia. Proses kimia ini sudah tertentu, tetapi kontrol dari kimia itu tentu butuh orang-orang otomatisasi gitu ya. Tapi kita harus tahu prosesnya. Kemudian industri kertas, ini penggunaan kertas gitu ya, membuat satu bundel ini sampai sini harus stop, potong dan kertas yang lain. Industri makanan, taruh toples, tutup dan seterusnya. Industri kimia gitu ya. Ya. Exchange di sini ya.
Kemudian pembuatan sel surya silikon. Nah ini laminating dan sebagainya. Ini automatically dia secara otomatis ini bergerak nih ke kiri ke kanan turun ke bawah. Ini pembuatan lapisan sel surya pembuatan sel surya silikon. Diletakkan, disambung dan seterusnya. Petrokimia, pengolahan limbah. Nah, ini kalau kalian lihat ini limbah ini ada busa-busa ini biasanya itu ada limbah cair. Nah ini pengolahannya dan sebagainya. Nanti diukur dia punya COD, chemical oxygen demand atau biological oxygen demand. Jika sudah memenuhi standar baku mutu SNI, maka sistemnya akan dialihkan kemana gitu. Jadi ada tahap-tahapannya. Tetapi itu tidak mungkin, oh sudah memenuhi orang langsung pakai timba gitu ya, pakai timba kemana? Tidak. Nah itu cara yang konvensional dan sangat tidak efisien. Nah ini setelah satu proses, nah, mungkin terbuka lah satu pompa ya, hidup satu pompa untuk menyedot taruh kemana, atau terbuka satu pintu untuk mengalirkan limbah ini kemana dan seterusnya. Itu terjadi secara otomatis ketika sensor membaca sudah pada tahapan bisa pindah ke stage berikutnya. Kemudian bahkan otomasi sistem transportasi. Ini kalau ingat ini Piala Dunia 2006. Saya ngambil foto saya di belakang ini kemudian teman-teman nih. Ini saya bersama-sama teman-teman sedang mau menuju ke Munchen, mau nonton Piala Dunia. Nah ini ramai sekali, padat sekali. Nah ini mereka, ini otomatis nih, informasi di layar ini secara otomatis, telat muncul otomatis. Ada delay atau itu muncul otomatis gitu ya, secara otomatis. Nah ini semua itu diatur, ini mereka menggunakan fung radio, ibaratnya jam radio. Jam radio ini untuk menghindari perbedaan waktu. Jadi ketika dia telat, semua jam di stasiun tuh ya sama-sama telat. Yang penting dia punya standar yang sama gitu. Misalnya kalau jam di TV itu 17.15, ternyata di sana ada di radio itu 17.16. Nggak bisa di satu kota misalnya Munchen itu 17.15, di kota lain 17.16, nanti bahaya. Jamnya beda. Dia menggunakan radio sehingga semuanya terstandar sama gitu. Ya. Dengan teknologi di kereta nih, teknologi kereta ada juga nih macam dari pintunya hidrolik dan sebagainya ya, pneumatik, kemudian dari sistem kacanya, ya, kacanya itu misalnya, kita kan kaca kan kita pakai horden supaya tidak kelihatan orang. Mereka itu punya satu sistem di mana kacanya itu bisa redup secara ketika ditekan tombol itu redup gitu ya. Jadi kacanya semacam ada elemen bisa redup sendiri gitu, kurang lebih seperti itu. Ya, ini masih ngikutin kan? Masih Pak, masih. Okay. Masih Pak, masih. Oke ya. Kemudian tram. Nah, ini tram. Ini waktu itu saya itu ambil di tram Heidelberg. Kalau pernah dengar kota Heidelberg di Jerman, kota yang cukup indah itu ya. Nah itu kalau kalian lihat pintunya dia otomatis nih, pintunya otomatis menggunakan pneumatik ya. Nah ini otomatis terbuka, setelah beberapa menit tertutup dan sebagainya. Nah ini juga penampil jauh pesawat kecil. Ini di Praha, ini di Barcelona waktu itu ya. Pas kebetulan waktu itu ada presentasi saya. Nah ini juga semua otomatis, ya otomatis. Jadi otomatis. Jadi kalau mau dikatakan otomatisnya cukup sangat luas gitu. Tapi istilahnya kita bermain di mana ya, di prosesnya kan atau di mana ya. Kalau di kuliah ini kita tidak di informasinya, tetapi di prosesnya. Nah, gitu penampil jadwal juga di Frankfurt, ya, touchscreen check-in otomatis. Ini dulu 2005. Dulu masih jarang nih touchscreen. Sekarang udah ada, di Jakarta sudah ada ya. 2005 ya, sekitar berapa tahun lalu ya? 15 tahun lalu nih ya. Udah ada dulu ya. Kita kalau salah 6 tahun lalu sudah ada. Ya. Nah, otomatisasi bangunan rumah yang sebenarnya home building automation, otomatisasi produk juga ada. Microcontroller di mobil gitu ya. Microcontroller. Nah, sekarang mobil banyak yang otomatis tidak kuncinya itu tidak perlu pakai buka gini normal. Nah, tapi kadang-kadang kuncinya sudah dikocek gitu ya. Nah, dia punya semacam transponder gitu. Ketika kita dekat, kita tinggal pencet ya, nggak perlu
apa ibaratnya tidak perlu pencet tombol untuk remote itu tidak perlu, otomatis dia mengetahui bahwa kita dekat dan kita bisa buka pintunya dengan mudah gitu ya. Nah mesin cuci juga ini hampir semua sekarang udah otomatis, kurang lebih seperti itu. CNC mesin bor, nah, CNC ada mesin bor atau pencetak sirkuit dan sebagainya, tetapi juga dipakai misalnya sistem penyimpan otomatis. Jadi nyimpan barang kan, nah ini bisa kalian pikirkan, nyimpan barang itu bisa di alamat berapa, rak 9 nomor baris 30 kolom 3, dia langsung hari ini ke sini posisi barang ini ya. Nah, pengambilan juga gitu, diambil barangnya secara otomatis. Jadi sistem penyamannya aman, semua safety-nya juga dilindungi dengan CCTV ya, untuk sampai tahu ada yang berbuat tidak jahat ya. Bahkan dia bisa main piano nih. Nah ini bisa main piano walaupun satu jari ini kencang loh. Pencucian mobil, waktu itu ada miniaturnya pencucian mobil. Jadi sebenarnya otomatik ini menarik karena banyak sisi yang bisa dilihat. Kita lihat dunia sehari-hari, kita mau otomatisasikan tuh bisa sebenarnya, gitu ya. Nah itu sebenarnya ide itu di sekitaran kita, tinggal kita mau otomatisasi atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang ini udah, karena saya sekarang jam berapa? Sampai 2:30 ya. Nah, jadi sampai 2:30 ini, itu saya ada harus pergi. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kira-kira? Ada nggak? Halo? Tidak, Pak. Nggak ada ya? Ini mungkin berarti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya kali ya. Sebentar. Oh, ini 2:30 coba. Atau saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan video dulu lah ya. Nanti bisa kalian anukan, tapi mungkin saya tunjukkan aja enggak sih. Baik, Pak. Nah, ini salah satu, cuma bahasa Spanyol ya. Oke lah. Nah, ini face to itu salah satu, bukan ini promosi, bukan. Nah, ini sistem pneumatik ya. Nah, kalau kita lihat ini, itu angin yang mendorong nih. Jadi ada tekanan angin yang berpindah. Jadi ini menekan, ini keluar gitu. Ini sedot, ini menekan. Ya, ini sedot, ini menekan. Ketika tombol tekan, ini disedot, ini menekan. Jadi dia dorong. Ketika dilepas, angin kembali ke sini, ini tarik sini. Jadi dia ditarik dan didorong gitu. Makanya dia itu, ini sistem-sistem yang banyak digunakan gitu. Karena apa? Karena murah kan, angin yang dipakai itu kompresor. Kompresor diisi aja gitu. Nah ini juga ya sistem apa untuk yang ini. Nah kita lihat nih pemasangan nih ya, pemasangan ini. Nah ini kita lihat, tinggal dipasang seperti itu. Iya, nah itu. Nah, ini tapi tidak otomatis, ini semi lah ya. Nah ini limit switch ya, sensor. Dikatakan kesentuh dia balik lagi. Jadi ini meng-off-kan ini. Jadi kayak ninju gitu ya, kayak punch gitu ya. Nah ini juga nih kelihatan, ini sensor limit switch, kelihatan kan? Bisa nanti di aplikasinya macam-macam kereta. Nah jadi prinsipnya adalah kurang lebih seperti ini ya. Nah ini keluar, ini dorong. Kalau di kesana ini dorong, ketika tekan ini dorong, ini keluar ya anginnya. Nah makanya dia bisa seperti ini ya. Oke, berikutnya itu adalah sistem nah, ini lihat pencampuran ya. Nah, kita lihat pencampuran nih. Kita bisa lihat ya. Dan sensor level setelah diisi kita lihat ya. Nah, ini kayak anginnya gitu. Itu tuh bunyi angin ya. Nah, kemudian ini bisa diisi ya, bisa diisi airnya. Nah, ini bisa berbasis timer dia. Nah, ini bisa berbasis timer dia, bisa berbasis timer. Tadi pengisiannya
sudah diperkirakan berapa lama untuk mengisi satu botol ini. Nah, ini penguncian, masang lidnya, tutupnya, ya. Nah, ini tutup, nah, kurang lebih seperti ini. Ya. Nah, ini kan logik nih, semua logik, mana duluan, siapa berikutnya. Paling susah ketika dia run itu paralel. Ini bekerja, yang lain bekerja. Karena kalau serial kan kelamaan. Masa nunggu satu botol selesai baru ngerjain botol lain. Nah, ini semua, nah, kita bisa lihat. Ya. Coba. Coba kalian lihat ya. Nah, ini dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nanti kita lanjut aja karena saya harus cabut. Nah, ini ada juga sistem lain, ya, macam-macam. Pengambilan lampu dan sebagainya. Ada juga aplikasi itu. Nah, ini ya, macam-macam. Ini yang tadi nih, mirip tadi. Buffer station. Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya lah ya. Nah, ini sistem yang di lab kita nih. Nah, ini. Jadi itu kalau terlampau tinggi atau terlampau lebar itu di reject. Nah, ini misalnya terlampau lebar di reject. Nah, karena terlampau lebar, jadi dia tidak terlampau tinggi, tidak boleh terlampau lebar, harus ukuran sesuai. Nah, ini oke, di reject juga karena lebar. Tinggi udah oke, tapi lebar ini sepertinya pas nih. Ini sepertinya pas, ya. Nah, kalau pas lewat dia, tidak dibuang. Nah, tinggal di sini nanti ada sensor proximity. Nanti disortir mana yang logam, mana yang tidak logam. Nah, kalau ini kurs dia, tapi terlampau tinggi. Ini ada sensornya di sini nih. Nah, langsung kebuang dia. Nah, ini sepertinya pas, tapi dia bukan logam ya. Tapi nah ini lolos sepertinya, lolos ya. Tapi nanti dipisahkan dia non logam gitu ya. Nah, ya, non logam ya. Kalau non logam lari sini. Kalau dia logam sama ini nih, agar ke jalur yang lain. Itu ada di lab kita nih ya. Oke. Oke. Jadi sementara itu dulu, ya nanti kita lanjut.